Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 538. Larissa yang lagi gundah karena bingung mencari uang untuk biaya pengobatan ayahnya, serta juga untuk biaya hidup sehari-hari yang kini ada di luar negeri. Larissa pun duduk di kursinya sambil melihat tabungannya yang hanya cukup untuk 2 hari. Hingga waktu berjalan, Larissa dipanggil oleh dokter. Larissa pun masuk ke dalam, melihat ayahnya yang terbaring, yang belum sadarkan diri. Dan dokter pun bicara dalam bahasa Inggris yang artinya, "Oh ya Non Larissa, tolong belikan obat-obatan ini di apotik depan, serta juga cairan khusus ini untuk pengganti makanan ayahnya, sebab sebentar lagi akan habis." Larissa pun mengiyakan. Segera ia berjalan ke apotik itu, dan setelah memberikan resepnya, harga obat-obatan yang harus ia beli berjumlah 5 juta. Larissa pun membayarnya, tak mungkin ia minta keringanan. Sedang ini di luar negeri, pikirnya pun makin bingung. Dan tiba-tiba teringat Meta temannya. Larissa pun hendak meminjam uang agar segera dikirimkan. Larissa menelpon Meta, teleponnya tersambung. Nada deringnya terdengar. Larissa menunggunya, namun setelah beberapa kali teleponnya tak ada jawaban. Meta belum mengangkatnya. Larissa pun mengulangnya. Dicobanya berkali-kali, namun masih tetap sama. Temannya tak juga menjawabnya. Rupanya Meta lagi tertidur karena kelelahan kerja, hingga Larissa berhenti dan akan menelponnya nanti. Terlihat Larissa duduk menunggu di dekat pintu ayahnya dirawat. Saat itu hampir jam 3 sore. Mamanya Larissa dan keluarga lainnya sudah mendapat kabar dari Larissa kalau keuangan yang disimpan semakin sedikit jumlahnya. Mamanya pun berencana akan menjual perhiasan. Begitu pula dengan saudaranya. Mereka meninggalkan Larissa, keluar untuk mencari toko dan menjual emas yang dikenakan. Sementara itu, semenjak 1 jam yang lalu, Kenshin dan pegawai ayahnya sudah tiba di Singapura, namun mereka beristirahat sejenak, makan-makan di bandara, sambil membicarakan tentang Pak Sasaki, dan juga pula pembangunan proyek besar yang sedang dilakukan. Beberapa saat kemudian, Kenshin melanjutkan jalannya, yang memang kebetulan rumah sakitnya tak jauh dari bandara. Ketika itu Kenshin bersama 5 staf pegawai ayahnya. Saat itu sudah jam 4 sore. Mamanya Larissa dan juga saudaranya sudah kembali ke rumah sakitnya. Mamanya pun berkata, "Larissa, maafkan Mama nggak jadi jual perhiasan Mama, sebab tokonya sudah tutup," kata orang di sekitarnya. "Harus kembali besok pagi." Dan Larissa pun menjawabnya, "Ya nggak apa Mama, besok saja Larissa yang menjualnya. Ini sekalian kalung Larissa juga akan jual, jadi bisa untuk tambahan." Dan mereka pun berencana. Setengah jam kemudian, ayahnya telah sadar. Larissa dan mamanya mendapat kabar. Mereka pun bergegas masuk ke dalam. Dokter lalu bilang, "Selamat Ibu dan Non Larissa. Ayahnya sekarang sudah baikan. Sudah bisa lepas dari krisis yang kami semua khawatirkan. Tapi masih harus beristirahat. Secara keseluruhan baik-baik saja. Ibu dan Mbaknya tidak usah khawatir lagi, karena ini tinggal pemulihan. Oh ya, ini resep vitaminnya. Tolong Mbaknya belikan di apotik, biar sekalian diminum oleh ayahnya." Tuan Sasaki pun sudah bisa melihat Larissa. Sudah bisa melihat istrinya setelah seminggu tak sadarkan diri. Dan Larissa membeli vitamin di apotik agar segera diminum ayahnya. Di tengah kembali itu ia sempat bertanya pada customer service yang menangani keuangan akan pasien-pasien yang dirawat di sini. Larissa pun bertanya, "Oh ya Mbak, saya mau tahu. Nanti biar bisa menyiapkan sebelum pulang. Ini saya mau tanya, pasien bernama Pak Sasaki, yang ada di kamar nomor 3. Berapa ya Mbak biayanya nanti, kalau akan meninggalkan rumah sakit ini? Dan karena ini memang rumah sakit yang paling nomor 1. Tempatnya orang-orang kaya yang biasa dirawat di sini." Customer service-nya pun seperti biasa menjawab tanya itu dengan berkata, "Oh ini Mbak untuk pasien yang bernama Pak Sasaki.
yang hampir 2 minggu dirawat di sini. Untuk biaya rawat inap dan pemeriksaannya. Setelah membaca laporan di komputer ini, kira-kira biaya yang dikenakan sebesar 2 miliar. Waduh, mahal-mahal sekali. Uang yang harus dibayarkan. Namun sekali lagi, ini rumah sakitnya orang kaya. Uang miliaran bagi mereka sudah biasa. Termasuk customer service-nya, yang tiap hari membaca itu. Larissa pun demikian. Memang sudah biasa pula, dengan jumlah begitu. Namun karena sekarang, kondisi keuangannya yang telah habis. Untuk biaya beli obat dan kebutuhan sehari-hari. Uang segitu sangat besar jumlahnya. Apalagi ini di negeri orang. Larissa jadi berpikir, meski besok menjual emas sekalipun. Atau meminjam uang ke Meta temannya. Hal itu tak akan cukup semua. Kecuali mobilnya yang dijual. Tapi kata temannya, pembelinya masih rapat penting. Baru bisa melihat mobilnya, dalam 1 minggu lagi. Itu pun kalau nanti akan dibeli. Larissa berjalan dengan resah. Masih bingung cari solusinya. Meski sekarang hatinya senang. Sebab ayahnya sudah baikan. Tapi biaya rumah sakit ini, belum ada uangnya. Dan sampailah ia di kamar ayahnya. Mamanya kemudian bilang, Larissa baru saja ada kabar. Dokter baru ini memberitahukan, kalau ayahmu diperbolehkan pulang. Atau boleh juga ada di sini. Sampai 3 hari ke depan. Tapi mama tadi bertanya, apa tak apa kalau meninggalkan rumah sakit ini. Tanpa pemeriksaan lanjut yang disebut tadi. Setelah dokter melihat ayahmu, yang sudah bisa bicara, dokter pun menjawab hal itu tak mengapa. Jadi mama bilang, untuk memilih pulang saja, daripada nanti menambah biaya lagi. Larissa pun terkejut jadinya, berarti harus membayar rumah sakitnya. Di hari ini juga, Larissa pun seperti ingin pingsan. Sedang uang di ATM-nya, hanya tinggal 50 juta. Itu pun cukup untuk pulang. Padahal biaya rumah sakitnya, sebesar 2 miliar, Larissa pandangannya kosong. Ayahnya mengerti dan bertanya, Larissa kenapa kamu seperti bingung begitu? Apa ada masalah denganmu? Larissa belum menjawabnya. Karena petugas rumah sakit ini datang dan masuk ke kamar itu. Petugas itu lalu bicara, oh ya ini Mbak Larissa. Semua tagihan untuk biaya perawatan selama di sini. Pembayarannya bisa pakai debit dan tunai. Jadi nanti sebelum pulang, Mbak Larissa bisa selesaikan dulu di kantor. Larissa pun menerimanya. Dibaca tulisannya, 2 miliar lebih yang harus dibayarnya. Mamanya pun melihatnya, terkaget pula mamanya, serta juga saudaranya. Dan benak mereka pun bertanya, dari mana mendapat uang sebanyak ini? Dalam waktu sehari ini, mamanya Larissa juga bingung sekali. Apalagi Larissa sendiri. Di saat itu, terlihat pintu kamar yang masih terbuka. Rupanya Kenshin sudah berada di belakang, mengikuti petugas rumah sakit itu. Namun Kenshin masih di luar pintu, dan belum masuk ke dalam. Kenshin mendengar pula tentang tagihan biaya rumah sakitnya. Kemudian Kenshin masuk ke kamar itu. Terlihat Larissa ada di depannya. Kenshin berada di belakangnya. Kemudian Kenshin menyapa, oh ya Mbak Larissa, serta selamat sore semua. Maaf saya baru datang. Menjenguk dan melihat Pak Sasaki. Dan untuk semua biaya rumah sakit ini, biar saya yang membayarnya, Pak Sasaki dan Mbak Larissa. Tak usah mengeluarkan biaya, serta juga semua yang sudah dikeluarkan untuk perawatan di sini. Nanti saya ganti. Larissa pun tiba-tiba mendengar suara pria di belakangnya. Larissa pun segera saja mengalihkan pandangannya, melihat arah belakangnya. Saat melihat siapa yang datang, terkaget sekali dirinya. Terkejutnya luar biasa. Jantungnya berdetak kencang karena melihat Kenshin yang ada di depannya. Tuan Sasaki pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya